Mulai udah. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri, NIM 220871153 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya akan mempresentasikan permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan masih jadi alasan utama di Papua. Selama lebih dari satu dekade, Indonesia telah mencoba memperbaiki sistem pendidikannya dengan mengalokasikan 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Terdapat 62 juta siswa dan 3,5 juta guru dan dosen. Sayangnya angka fantastis itu gagal menjamin distribusi dan kualitas yang merata di seluruh Nusantara. Sistem pendidikan di Indonesia bagian barat secara umum lebih baik dari Indonesia bagian timur. Seperti Papua di Indonesia Timur, masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah yang baik. Menurut Badan Pusat Statistik BPS pada tahun ajaran 2013-2014, terdapat 117.529 siswa sekolah dasar dan 39.529 siswa sekolah menengah atas di Provinsi Papua Barat. Sementara di Provinsi Papua terdapat 336.644 siswa SD dan 94.897 siswa SMA. Sepintas angka itu tampak menjanjikan. Sayangnya fakta yang ada di lapangan jauh dari sekedar angka menjadi belasan bagi banyak anak-anak di wilayah timur Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar sekali- sekalipun masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan pentingnya pendidikan untuk anak-anak atau banyak yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Data BPS menyebutkan Papua Barat dan Papua memiliki nilai paling rendah di antara seluruh provinsi di Indonesia. Dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index 2010 sampai 2015, Papua Barat memiliki nilai 61,73, sedangkan Papua memiliki nilai 57,25. Sementara nilai rata-rata HDI di Indonesia adalah 69,55. HDI mengukur pencapaian rata-rata warga di suatu negara dalam hal pembangunan manusia. Variabel yang diukur di antaranya adalah kesehatan, harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. Selain nilai HDI yang rendah, angka inflasi di Papua Barat dan Papua cukup tinggi. Banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena mereka harus bekerja dan demi menunjang ekonomi keluarga. Kondisi geografis merupakan salah satu faktor yang menyulitkan warga Papua untuk mendapatkan pendidikan. Sekolah-sekolah di kota-kota besar di Papua mungkin tak memiliki kesulitan yang sama dengan yang dialami sekolah-sekolah di pedalaman. Namun masih ada persoalan lain yang menghalangi perkembangannya. Bahkan di SD yang bebas biaya, banyak siswa yang tidak mendapatkan pendidikan layak. Sudarwati mengatakan sekolah yang dipimpinnya butuh lebih banyak guru yang berkualitas, terutama untuk kelas komputer dan bahasa Inggris. Yang kedua, pemerataan guru di Kabupaten Solok. Permasalahan kekurangan guru, pegawai negeri sipil, PNS masih menjadi momok di sektor pendidikan Kabupaten Solok, terutama di kawasan terisolir, seperti di Kecamatan Tigolurah. Bahkan tenaga guru di beberapa sekolah didominasi oleh guru honorer. Anggota DPRD Kabupaten Solok, Nosa Ekananda mengatakan saat ini banyak sekolah yang diusulkan untuk diubah statusnya menjadi sekolah negeri. Pada dasarnya, fraksi PKS khusus Komisi 1 menerima dan setuju penegrian sekolah, tapi dengan catatan harus dilakukan penambahan guru PNS. Ini belum lagi permasalahan sarana dan prasarana proses belajar mengajar. Masih banyak catatan yang harus dibenahi, terutama jumlah guru PNS ini. Anggota DPRD Kabupaten Solo dari fraksi Golkar, Vivi Yulistia Rahayu mengatakan, secara umum di Kabupaten Solo masih kekurangan guru. Kekurangan ini ditutupi oleh guru honor yang notabene-nya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah. Untuk menutupi kekurangan guru tersebut, memberdayakan tenaga honorer ini sebetulnya juga harus memperhatikan kesejahteraan para guru honorer. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Solo, Zainal Jusmar, mengatakan secara umum Kabupaten Solo masih kekurangan guru. Di tingkat sekolah menengah pertama, hanya ada dua guru mata pelajaran yang terbilang cukup, yakni guru bahasa Inggris dan guru IPA. Selebihnya,
jumlah guru masih kurang. Dari data yang didapat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solo, jumlah guru pegawai negeri sipil, PNS, dan non-PNS di Kabupaten Solo mencapai 5.420 orang, dengan rincian 2.320 guru PNS di sekolah dasar dan 964 orang non-PNS. Dari jumlah itu, sebanyak 923 orang guru PNS dan 215 orang non-PNS di sekolah menengah pertama SMP. Untuk tingkat sekolah menengah atas, 441 orang guru PNS dan 283 orang non-PNS, serta 168 orang guru PNS dan 181 orang non-PNS untuk sekolah menengah kejuruan SMK. Sementara jumlah sekolah di Kabupaten Solo SD mencapai 378 sekolah, SMP, TMTS sampai 128 sekolah, SMA 43 sekolah, dan SMK 12 sekolah. Tak hanya persoalan kekurangan guru, tidak meratanya sebaran guru PNS di Kabupaten Solo juga menjadi problem tersendiri, terutama di kawasan pelosok. Bahkan di Tigo Lurah, Iliran Gumanti masih didominasi guru non-PNS. Hal inilah yang menjadi prioritasnya dalam menyikapi kekurangan guru. 3. Permasalahan pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Gubernur Nusa Tenggara Barat, M. Zainul Majdi mengakui pendidikan di daerah tersebut masih menghadapi banyak masalah yang perlu diatasi bersama. Masalah tersebut antara lain masyarakat yang belum memahami pentingnya pendidikan bagi anak usia dini, baik formal maupun non-formal, serta mutu pendidikan kejujuran yang relatif sangat kurang. Selain itu, minat masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi relatif masih rendah, serta masih tingginya angka buta huruf. Padahal pemerintah daerah tengah melaksanakan sejumlah upaya antara lain memberikan bantuan alat atau sarana bermain untuk merangsang minat masyarakat belajar. Selain itu, pemerintah juga telah menambah gedung dan ruang kelas baru serta mengembangkan SMP terbuka, SD dan SMP 1 atap yang berlokasi di kecamatan, serta melengkapi sarana laboratorium IPA, biologi, bahasa, dan komputer untuk memaksimalkan pendidikan di NTB. 4. Kualitas pendidikan di daerah Banten. Permasalahan yang muncul di wilayah Banten terkait dengan kualitas pendidikan diantaranya ialah kelayakan ekonomi masyarakat dan kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anaknya. Orang yang berkecukupan dan mampu secara ekonomi tidak masalah menyekolahkan anaknya di berbagai jenjang dari SMP sampai SMA. Tetapi karena masyarakat yang ekonominya rendah tidak bisa menyekolahkan anaknya dengan alasan biaya yang kurang mencukupi. Tingkat kehidupan ekonomi di Banten ada beberapa tingkatan, yaitu ada yang tingkat miskin, tingkat sedang, dan tingkat yang berkecukupan. Tentunya bagi masyarakat yang berkecukupan atau tingkat yang menengah tidak menjadi masalah dalam hal mendidik anak di berbagai jenjang dari tingkat sekolah yang sedang ataupun sekolah yang tertinggi. Tapi tidak dengan orang yang memiliki tingkat miskin. Mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya dengan alasan tidak ada biaya, apalagi mau sekolah. Terkadang untuk makan pun mereka masih memikirkannya hari ini makan atau tidak. Karena hal tersebut, banyak anak-anak yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi karena mereka lebih memilih untuk bekerja mencari uang ketimbang mereka sekolah karena yang mereka pikirkan adalah bagaimana hari esok kita harus makan. Jika kita tidak bekerja, besok mereka tidak makan. 5. Permasalahan pendidikan di Kota Samarinda. Anggota fraksi Golkar ini pula mengatakan permasalahan pendidikan Samarinda salah satunya mengenai insentif dan honorer para guru. Selain itu banyak sekolah di Samarinda yang juga perlu mendapatkan perhatian termasuk bantuan dari pusat terkait kelayakan bangunannya, seperti pembangunan infrastruktur atau ruang kelas dan lain sebagainya. Terkait masalah pendidikan yang banyak disorot saat ini adalah masih adanya sekolah-sekolah yang tergenang banjir. Kemudian masih ada sekolah yang melakukan penggabungan, bahkan dengan sekolah dengan murid yang berkebutuhan khusus. Dan juga sampai kini masih ada beberapa tenaga pengajar yang belum disertifikasi kelayakan mereka sebagai guru. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.